Hai everyone, perkenalkan nama saya Safa Livia Diana Andini dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 32. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu. Dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan, setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Maka dari itu, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kondisi tersebut yang menjadi satu di antara faktor pendorong bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional didasari kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Hal itu karena kerjasama adalah kerjasama antara negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah tujuan kerjasama ekonomi internasional. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang kesembilan adalah meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya: yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh, ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Bentuk kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh, kerjasama antara Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Dampak positif negatif kerjasama ekonomi internasional. Dampak positif, yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, negara dapat memenuhi kebutuhan
pengetahuan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, masuknya modal asing ke dalam negeri. Yang keempat, terjadinya alih teknologi. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan yang ketujuh, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. Sedangkan dampak negatif adalah yang pertama, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang kedua, mundurnya perusahaan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Dan yang keempat, banyaknya TKI ilegal. Sekian penjelasan dari saya.